Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak grogi tampil di sini. Soalnya penontonnya ini banyak yang uhti. Wa uhta. Apalagi kalau lihat mbaknya yang baju putih ini, rasanya tuh jadi pengen gombal deh. Mbak, kamu tahu nggak bedanya mbak sama tanah? Nggak tahu ya? Kalau tanah itu buat nanam tanaman, kalau mbaknya buat nanam calon anak-anak kita. Nanti langsung follow aja IG saya, Sidik Mencari Celah ya. Enggak, bercanda. Perkenalkan teman-teman, nama saya Wahyu Sidik dan saya tuh dari Bantul. Tapi walaupun dari Bantul, saya tuh punya marga, Bu. Marga saya Suaka Marga Satwa. Jadi saya tinggal di Gembira Loka. Nah, bareng Mas Teguh ini. Jujur, stand up comedy itu selalu mengajarkan saya pada hal-hal yang positif. Dalam agama saya misalnya, ketika saya makan, saya harus menghabiskan makanan yang ada di piring saya supaya tidak mubazir. Begitu pula ketika saya berstand up comedy, ketika saya melemparkan materi, ketika materi saya nggak lucu, saya ketawa sendiri daripada materi saya mubazir. Ini namanya stand up dakwah. Dan jujur teman-teman, waktu kesini tadi, kesabaran saya tuh sempat diuji teman-teman. Saya kan jalan jauh dari Bantul, Bu. Dari Bantul, saya sempat istirahat. Berhenti di jalan tuh, ketemu mas-mas. Ada yang bilang, "Wih, Mas, kok mirip Muhammad Salah?" Wes, saya sabar, nggak apa-apa, dimirip-miripin, orang keren lah yang dimirip-miripin. Saya jalan lagi, ada mas-mas lagi bilang, "Mas, kok mirip Ridho Roma?" Gara-gara brewok saya nih. Nggak apa-apa, muka saya ini emang multi talenta ya. Tapi terakhir teman-teman, waktu saya sampai di sini tadi, saya di bawah itu ketemu anak kecil tuh. Ada yang bilang, anak kecilnya tuh bilang, "Mas, kok mirip Sun Gokong?" gitu. Tapi saya tetap sabar. Karena apa? Karena innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Catat. Ya, mohon gotong royongnya ya. Saya senang banget diundang di Unicom sini ya. Saya sudah 2 kali. Saya sih berharap nanti diangkat jadi pegawai tetap ya sini. Syukur-syukur bisa stand up seminggu sekali ya. Soalnya saya nganggur sekarang. Dan jujur teman-teman, saya ini saya kuliah di UII. Saya mengambil jurusan teknik peternakan undur-undur ya. Enggak. Saya kuliah di fakultas ini pendidikan. Saya mengambil jurusan PGSD. Pendidikan Gondas Sejak Dini. Ya. Tipis-tipis ya. Saya kan sekarang sedang S2 teman-teman, S2 di UII. Tapi dulu S1 saya itu bukan di UII, saya di UIN dulu. Universitas Islam Nankatsu ya. Saya di UIN tuh mengambil teknik industri juga. Bedanya, kalau di UI itu udah terkenal teknik industrinya tuh, semua udah tahu. Kalau di UIN, Pak, banyak banget yang nggak tahu. Saya jalan-jalan di UGM itu kan, ada yang tanya, "Mas, kuliah di mana?" Teknik industri UIN Sunan Kalijaga. Wih, ada kok. Mesti gitu. Saya jalan-jalan lagi di UNY. Saya jalan-jalan, "Mas, kuliah di mana?" Teknik industri UIN Sunan Kalijaga. Wih, ada kok. Yang paling parah saya jalan-jalan di UIN, teman-teman. Di UIN saya jalan-jalan. Ada yang tanya, "Mas, kuliah di mana?" Teknik industri UIN Sunan Kalijaga. Wih, ada kok. Kan Bapak Kaprodinya. Tapi alhamdulillah teman-teman, saya tuh sekarang udah lulus S2, alhamdulillah udah kemarin baru habis sidang bulan Februari kemarin. Walaupun sekarang masih revisi ya. Kadang tuh saya juga suka jengkel sama dosen-dosen yang gitu nyuruh-nyuruh gitu. Nyuruh-nyuruh. Ada aja yang disuruh tuh. Misalnya habis saya benerin revisi itu, saya kasih, "Mas, tolong dibenerin bab 1."
Siap Bu. Mas tolong dibenerin ini bab 4-nya. Siap Bu. Mas tolong dibenerin rumah saya. Siap, saya tukang. Seperti itu. Dan jujur teman-teman, rumah saya kan di Bantul. Rumah saya di Bantul dan masih pelosok. Anjuran stay at home atau disuruh di rumah, itu menurut saya membuat saya sedih teman-teman. Soalnya kenapa? Kayak itu kalau di rumah sedih karena kamar mandi rumah saya itu di luar. Kan kalau masih desa-desaan gitu Pak. Jadi misalnya di rumah saya nih, rumah saya. Kamar mandinya di luar angkasa. Ini beneran ini. Kalau nggak percaya silakan ke rumah saya. Kamar mandi saya di Neptunus. Yang bikin saya sedih lagi, gara-gara kamar mandi di luar, itu suka ada hewan-hewan yang masuk Pak. Soalnya kan dekat kebun gitu loh. Sering banget ada hewan-hewan. Kemarin tuh ada cacing, kecoa, terenggiling, kuda laut, macam-macam. Semuanya masuk di situ. Pernah teman-teman kejadian waktu itu saya lagi mau mandi itu, udah mandi deh, mandi, biur nyampur. Ada kadal Pak di pojokan itu, diem tuh, ada kadal. Aduh saya udah terlanjur telanjang itu kan, saya grogi, ya udahlah saya pede aja lah, biur. Dia masih diem tuh di pojokan. Saya curiga nih. Ini mesti kadal betina nih. Ini mesti kadalnya pengen ini. Akhirnya saya beranikan diri buat mengusirnya kan. Saya usir kadalnya. Saya bilang, hus. Kadalnya jawab, hus. Akhirnya kita bersahabat. Ya, seperti inilah materi-materi S2 ya. Dan jujur teman-teman, saya tuh punya masa lalu yang cukup kelam. Saya tuh dulu orangnya aneh Mas, beneran. Dulu tuh saya orangnya pendendam Pak, serius. Dikit-dikit balas. Saya dihina sama teman saya misalnya. Maaf nih, dihina sama teman saya. Woi, bodoh. Saya balas. Woi, bodoh. Saya dihina 2 kali nih sama teman saya. Woi, bodoh. Balasnya harus 2 kali. Woi, bodoh. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Bahkan saya disentuh aja tuh balas Pak dulu. Misalnya disentuh, set gitu kan. Saya balas, set gitu. Pernah waktu itu saya disentuh, set. Saya balas pukul. Iya. Soalnya disentuh amandel bapak saya. Kurang ajar nih bapak saya gitu. Pernah teman-teman, pernah juga saya tuh lagi diem gitu kan dulu. Disentuh sama teman saya, set. Teman saya lari ke Cirebon. Saya kejar, naik bis kan. Sampai di Cirebon saya balas teman saya, set. Saya balik lagi ke Jogja. Pas turun dari bis, saya disentuh sama keneknya, set. Waduh, saya dendam nih. Saya kejar lagi keneknya ke Cirebon. Jogja, Cirebon. Gitu terus sampai lucu. Tapi saya bersyukur sifat dendam saya ini tidak terbawa sampai sekarang, Pak Bu. Rumah saya kan dekat hutan dan masih agak angker gitu. Yang saya takutkan kalau saya lagi duduk, saya disentuh sama setan. Waduh, saya nggak bisa balas nih. Setan kan, akhirnya saya bunuh diri. Saya jadi setan. Saya kejar setan yang nyentuh saya tadi. Setannya lari ke neraka. Saya kejar ke neraka. Sampai di neraka saya balas. Saya pergi kan. Disiksa saya sama malaikat. Dus. Saya mau balas. Nggak bisa. Itulah akhir dari seorang pendendam. Ya saya emang stand up spesialis dakwah ya. Setidaknya kalau nggak lucu masih dimaklumi. Dan saya sebenarnya agak sedih juga ya. Saya tuh habis putus sama pacar saya. Pacar saya namanya Clara. Nama lengkapnya Saklaratul Maut. Gara-gara putus saya tuh kadang sekarang sering nyari-nyari cewek juga itu ya, di medsos, di internet gitulah. Kadang saya sering ngecat
random gitu. Ada mbak-mbak gitu kan. Sampai kayak semalam tuh saya ngelembur. Ngechatin cewek itu yang online tuh. Saya chat semua. Hai, assalamualaikum. Gak ada yang bales. Serius. Kadang mas, supaya mereka bales, saya tuh harus ngeluarin kata-kata yang gak sopan. Misalnya ada mbak-mbak seksi gitu ya. Saya chat. Mbak, kok kamu seksi sih? Mbaknya bales, seksi dasmu. Wow, dasku seksi. Terus mana ada mbak-mbak hot gitu ya, mbak-mbak hot, saya chat. Mbak, kok kamu hot sih? Mbaknya bales, aku ibumu le. Oke, terima kasih. Saya Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.